Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Baik anak-anak, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Andini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membersamai anak-anak sekalian untuk belajar sejarah bersama-sama. Untuk PJJ sebelumnya kita sudah belajar materi tentang masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Materi tersebut sudah selesai dan hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang masuk dan berkembangnya agama Islam ke Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari materi ini adalah: yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menganalisis berbagai teori-teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menganalisis berbagai bukti tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi saluran atau cara-cara Islamisasi ke Indonesia. Dan yang keempat, anak-anak diharapkan mampu menganalisis peran beberapa tokoh dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Untuk materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama tentang teori-teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang kedua, bukti-bukti tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Dan yang ketiga, saluran atau cara-cara Islamisasi ke Indonesia. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa agama Islam adalah agama yang muncul dan berkembang pertama kali di wilayah Jazirah Arab. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali memperkenalkan dan menyebarkannya kepada para penduduk di kota Mekah. Lama-kelamaan, agama Islam mampu berkembang pesat dan dapat menyebar ke berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Mengenai masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia, yaitu seiring dengan perkembangan hubungan perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara seperti India, Persia, dan Arab pada abad ke-7 Masehi sampai ke-15 Masehi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam diperkirakan datang dari Gujarat sekitar abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Teori ini dikemukakan oleh J.P. Schnepel, seorang sarjana dari Belanda. Menurut teori ini, orang Arab yang bermazhab Syafi'i telah lama bermukim di Gujarat, lalu menyebarkan agama Islam ke dunia timur, termasuk ke Indonesia, melalui aktivitas perdagangan. Adapun mengenai bukti dan argumentasi tentang teori ini adalah: yang pertama, adanya persamaan corak atau motif pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim yang berangkat tahun 1419 Masehi di Gresik dengan batu nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Yang kedua, adanya istilah jaratan yang digunakan oleh masyarakat Jawa untuk menyebut makam, di mana kata jarata diasumsikan berasal dari Gujarat. Yang ketiga, cerita Marco Polo yang menyatakan bahwa tahun 1292 banyak para pedagang Gujarat yang menyebarkan agama Islam di wilayah Sumatera Utara. Yang kedua adalah teori Persia. Salah satu pendukung teori ini adalah Hussein Jaya Diningrat. Teori ini menitik beratkan kepada kebudayaan yang hidup di masyarakat Islam Indonesia yang dirasa memiliki kesamaan dengan yang ada di Persia. Adapun mengenai bukti dan argumentasi tentang teori ini adalah adanya persamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan masyarakat Indonesia, yaitu tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura untuk memperingati wafatnya Husain bin Ali yang disebut dengan tradisi tabut atau tabuik atau tabot yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di daerah Pariaman dan Bengkulu. Yang kedua, adanya persamaan nama Leran, di mana di Persia terdapat suku yang namanya suku Leran, sedangkan di Indonesia di daerah Gresik ada kampung yang juga bernama Leran. Yang ketiga,
Peristiwa jatuhnya dinasti Abbasiyah di Persia akibat penyerbuan bangsa Mongolia yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1292. Akibatnya, banyak tokoh-tokoh agama dari Persia datang ke Indonesia. Yang ketiga ada teori Arab. Teori ini mengemukakan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang Arabia ke Indonesia sekitar abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Pendukung dari teori ini adalah Profesor Dr. Hamka dan Anthony Jones. Menurut teori ini, pedagang Arab telah lama terlibat secara aktif dalam kegiatan perdagangan di dunia barat dan timur, termasuk di Indonesia sejak abad ke-7 dan 8 Masehi. Adapun mengenai bukti dan argumentasi tentang teori ini adalah yang pertama, raja-raja kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i yang menurut Hamka, mazhab Syafi'i merupakan mazhab terbanyak yang pada saat itu dianut oleh Arab dan Mesir. Yang kedua, raja-raja Samudra Pasai yang bergelar Al-Malik seperti gelar yang dipakai oleh raja di Arab dan di Mesir. Sedangkan gelar untuk raja Persia adalah Syah. Yang ketiga, menurut Anthony Jones, proses Islamisasi dilakukan oleh para musyafir yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain dengan motivasi untuk pengembangan agama Islam. Nah anak-anak, itu dia tadi teori-teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Ada teori Arab, ada teori Gujarat, dan teori Persia. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai bukti-bukti tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Masuk dan penyebaran agama Islam di Indonesia dapat diketahui melalui bukti-bukti yang ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Adapun bukti-bukti tersebut adalah yang pertama, bukti yang ditemukan di wilayah Sumatera. Yang pertama, berita Cina zaman dinasti Tang tentang adanya masyarakat Muslim di daerah Kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7 Masehi. Yang kedua, berita Marco Polo yang singgah pada sebuah kota Muslim di Aceh tahun 1293. Yang ketiga, berita dari Tom Paes dalam tulisannya Suma Oriental yang menuliskan bahwa di bagian pesisir Sumatera dan Timur, yaitu mulai dari Aceh sampai Palembang, sudah banyak masyarakat dan kerajaan-kerajaan Islam. Yang keempat, nisan kubur Sultan Malik Al-Saleh tahun 1297 Masehi dari Kerajaan Samudra Pasai. Dan yang kelima, berita dari Ibnu Batutah yang menyatakan bahwa ia mengunjungi kerajaan Islam. Adapun bukti-bukti mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia yang dapat ditemukan di Pulau Jawa adalah sebagai berikut. Yang pertama, batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran Gresik yang berangkat tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Yang kedua, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang berangkat tahun 1419 Masehi. Yang ketiga, nisan kubur situs Troloyo dan Trowulan di Jawa Timur yang menggunakan angka tahun Saka bukan tahun Hijriah dan terdapat lambang Surya Majapahit sebagai lambang kerajaan. Yang keempat, berita dari Mahuan dalam bukunya yang berjudul Ying Yai Senglan menceritakan keberadaan orang-orang Muslim di Gresik. Yang kelima, berita dari Tom Paes menceritakan adanya kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Demak dan daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Di samping masih ada juga kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Selanjutnya, bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia yang dapat ditemukan di Kalimantan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Hikayat Banjar, berisi tentang masuknya Islam di Kalimantan Selatan. Dalam Hikayat Banjar ini menceritakan adanya perebutan kekuasaan di Kerajaan Negara Daha, Kalimantan Selatan antara Pangeran Samudra dengan Pangeran Tumenggung. Pangeran Samudra meminta bantuan Demak dengan syarat ia dan rakyatnya kelak akan masuk Islam. Yang kedua, Hikayat Kutai, memberikan informasi masuknya Islam di Kalimantan Timur. Dalam hikayat ini diceritakan kedatangan dua orang Muslim yang bernama Tuan Ri Bandang dan Tunggang Pangarang yang telah memperkenalkan Islam kepada Raja Mahkota. Selanjutnya, bukti-bukti mengenai masuknya Islam yang dapat ditemukan di Maluku adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tom Paes dan Antonio Galvao mengabarkan bahwa antara tahun 1460 dan 1465 Islam telah masuk ke wilayah Maluku. Yang kedua, Hikayat Tanah Hitu yang ditulis oleh Rijali. Hikayat ini menceritakan perjalanan Raja Zainal Abidin ke Geri Jawa Timur untuk belajar agama Islam. Dan selanjutnya,
Bukti-bukti masuknya agama Islam yang dapat ditemukan di Sulawesi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tompes memberikan informasi keberadaan Islam di Sulawesi. Pada awal abad ke-16, di Sulawesi sudah banyak berdiri kerajaan-kerajaan bercorak Islam seperti Goa Talau, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Yang kedua, Hikayat Kutai yang menginformasikan masuknya Islam di Makassar oleh Tuan Tribandang pada tahun 1575. Nah, itu dia tadi anak-anak bukti-bukti mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia yang dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai saluran atau cara-cara Islamisasi di Indonesia. Proses masuk dan penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan. Para pedagang baik dari Gujarat, Persia, maupun Arab singgah berbulan-bulan di Malaka dan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia untuk menunggu angin musim yang baik untuk kembali berlayar. Selama menunggu tersebut, terjadilah interaksi antara para pedagang dengan raja-raja, bangsawan, dan masyarakat setempat. Kesempatan itu digunakan oleh para pedagang untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua, perkawinan. Di antara para pedagang tersebut, kemudian ada yang terus menetap di Indonesia dan membentuk suatu perkampungan yang dikenal dengan nama Pakojan. Kemudian, sebagian dari para pedagang tersebut ada yang menikahi wanita pribumi atau wanita Indonesia, terutama menikah dengan kalangan kerajaan dan akhirnya diikuti oleh rakyat. Dengan demikian mempercepat perkembangan agama Islam. Yang ketiga, pendidikan. Para ulama atau mubalik mendirikan pondok-pondok pesantren di beberapa tempat di Indonesia. Disitulah para pemuda dari berbagai daerah dan berbagai kalangan masyarakat menerima pendidikan agama Islam. Misalnya Sunan Giri yang dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam melalui jalur pendidikan. Beliau mendirikan pondok pesantren dan murid-muridnya pun berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Selanjutnya, tasyawuf. Proses Islamisasi dengan cara tasyawuf adalah mengajarkan teosofi dan mengakomodir nilai-nilai budaya, bahkan ajaran agama Hindu ke dalam ajaran Islam dengan terlebih dahulu dimodifikasikan dengan nilai-nilai Islam sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, melalui cara kesenian. Pada masa itu, kebudayaan Hindu masih berakar sangat kuat. Para penyebar agama Islam tidak mengubah kesenian tersebut, justru digunakan sebagai sarana menyebarkan agama Islam. Misalnya melalui seni gamelan dan seni wayang kulit. Selanjutnya, melalui cara politik. Kekuasaan raja memiliki peran yang sangat besar dalam proses Islamisasi di suatu wilayah kerajaan. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyatnya juga akan mengikuti jejak rajanya, karena rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi kepada raja. Baik anak-anak, itu dia tadi materi yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita sudah belajar tentang teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia, ada teori Gujarat, teori Persia, dan teori Arab. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bukti-bukti mengenai masuknya Islam di Indonesia yang dapat ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Dan yang terakhir tadi kita sudah belajar tentang saluran atau cara-cara Islamisasi di Indonesia. Yang pertama perdagangan, kemudian perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian, dan politik. Baik anak-anak, cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini mengenai materi masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.